Sebuah puisi karya Ibram Sahamandit berjudul Pipit Majnun. Aku mendengar bisikan pipit Majnun. Seekor burung pipit bersuara gila. Dituturkannya seorang yang diukir dengan pendengaran. Telinganya indigo semesta. Ia hidup di alam kezahiran dan alam kegaiban. Suaranya bunyi gemuruh hujan karena ia anak langit. Kata-katanya meriap tetumbuhan karena ia anak bumi. Hidupnya di mana-mana, hilang dalam Tuhan. Pipit Majnun menyebutnya anak pendengaran Ibnu Sami. Meski tak teraba, lapaknya dekat janggut naga. Lain dalam alur takdirnya dan makamnya. Ia orang mi'raj dalam posisi man seorang. Si fakir terasing sendirian, terpisah dari alif Allah, karena persambungan hanya terjadi huruf ba dengan ra dengan rabbun. Namun hanya secara kasat mata. Padahal segala ma dan man adalah majla, tiada lepas dari alif Allah. Tajalinya pada segala yang terbaca dan termakna. Begitulah takwil Ibram, si anak waktu. Sanggup melihat wajah waktu, wajah Allah di mana-mana. Ia terlahir buta dalam nanti. Ia terukir bisu masa lalu. Ia mukim dalam kubah kekinian. Ia anak waktu tak berwaktu. Ia dari hakikat majla wajah Allah. Bila kau nyatakan berhakikat, ia rahasianya. Begitu tutur burung pipit Majnun membisikkan suara gilanya. Tamban 25 Juni 2020. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi ngobrol berfaedah. Kali ini kita ditemani dengan Bang Rijal. Apa kabar ya? Ketemu lagi ya setelah selanjutnya. Iya. Jadi kami berdua ini akan ke rumah Pak Ibram Sahamandit. Siapa beliau, Bang? Beliau adalah salah satu sastrawan Banua, sastrawan dari Kalimantan Selatan yang concern dengan kajian-kajian puisi sufistiknya. Ya, kalaunya di abad pertengahan ada Jalaluddin Rumi. Nah, di zamannya kita ada Pak Ibram Sahamandit. Iya, beliau ini sudah terkenal ya. Luar biasa terkenal. Luar biasa. Jadi kita akan ke rumah beliau. Jadi ngobrol kali ini kita akan bareng dengan Bang Rijal. Oke. Let's go. Apa kabar, Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik, jarang nih. Iya, jarang sekali. Wadah, kayak Tamban ini kayaknya jadi kota kenangan sudah ya. Padahal Amandit namanya ya belakangnya. Amandit atau di printer oleh Agus Suseno. Aman di Tamban. Aman. Oh, singkatan ya, aman di Tamban ya. Ya, Amandit, aman di Tamban. Selama pandemi lo kira puisi tidak pernah pandemi ya? Alhamdulillah, kalau aku ini terakhir ini kan habis membuat, ini sekarang naik cetak mungkin di Wadah Taufik Arba'in gitu apa Bina Benua atau apa tuh, itu ada Ikra bi Ibra, antologi puisiku. Ajakan membaca manifestasi takdir, ada 50 puisi. Setelah itu diproses naik cetak. Aku menulis haiku. Jadi agak sekarang ini agak menyusun kalimat-kalimat yang puitis tuh agak kenapa lah malas. Akhirnya membuat haiku Indonesia, puisi Indonesia, haiku puisi haiku Indonesia.
Cuma latarnya itu ya tentu berangkat dari religius. Ini yang jadi selama ini kan rujukan teman-teman kita di Sastrawan Banua, bahwa puisi religi ini arahnya kayaknya kita mengambil apa mazhab Ahmadiyah nih ya. Ahmadiyah ini. Tarikatnya nih kalau ada pian ini. Tarikat Amandit ya. Ahmadiyah. Nah, dari pengantar Dr. Setiabudi lah itu ketika mau ke Singapura memberikan apa prolog daripada Iqra bi Ibra itu apa namanya mengungkapkan bahwa aku itu adalah penerus penyambung daripada kesusastraan pesisiran Banjar. Apa itu? Ialah yang religius. Ialah yang religius. Jadi dikatakan oleh Setiabudi bahwa aku itu penerus daripada sejarah apa namanya kesusastraan Banjar. Thus kesusastraan Banjar itu adalah Islami. Nah jadi aku ini ya boleh jadi dikatakan itu sebagai penerus dari leluhur-leluhurku gitu. Ya sekarang bagaimana para kawan-kawan sastrawan di Kalsel itu gitu loh. Mungkin ini juga sedikit pengantar bagi teman-teman kita di channel ini. Bapak ini kalau bilang adalah penerus leluhurnya, saya termasuk orang yang meyakini betul gitu ya. Contohnya ketika ayahanda beliau yang teman-teman misalnya sekolah di Madrasah Aliyah Negeri 3 Marabahan atau sekolah di MTSN 6 Barito Kuala, itu dulu itu sebelum negeri namanya adalah MTS dan Madrasah Aliyah Lawirul Hidayah. Pak ya. Itu merupakan apa ya? Sekolah yang diambil dari nama orang tua kami. Orang tua beliau. Karena beliaulah yang mendirikan sekolah itu ya. Lawirul Hidayah waktu itu belum aliyah, menjadi aliyah man 3 negeri Marabahan dan sanawiyahnya juga belum. Kemudian yang sekarang di dekat masjid itu rumah pintar itu pun adalah Nurul Hidayah juga. Beliau sama-sama garap itu bersama lapangan Karya Raya itu adalah karya juga daripada karya beliau. Pasar Sabtu itu pun adalah beliau yang membangun. Luar biasa. Karena beliau boleh dikata bukan buta huruf, bisa menulis, tapi kami mencatatkan. Saya minta di sini, ulun minta di sini, ulun minta di sini. Kami yang mencatatkan nama-nama penduduk Pasar Sabtu kilometer 6 Tamban itu dulu. Dan masjid itu pun beliau lama sekali menjadi pengurus ketua Masjid Pal Anam. Banyaklah pelabuhan, kuburan muslimin itu juga sebagian dari karya beliau. Karena beliau seorang pejuang datang ke sini semangat berjuang untuk masyarakat itu adalah berarti dari Amandit itu iya, sama Bapak Lawir almarhum itu ya. Itu ketika ikut orang tua ke sini, itu sejarahnya dari habis apa namanya perang kemerdekaan Kalimantan waktu itu satu, Kalimantan Selatan, Timur, Barat, Tengah itu kan satu Kalimantan. Karena beliau anggota daripada Divisi ALRI ya. Divisi 4 ALRI, beliau di kesatuan PT. PT itu polisi tentara, CPM lah mungkin kalau sekarang. Gitu kan dipindah ke setelah keluar tahun-tahun itu dipindah ke penampungan Sungai Ulin, dipindah ke lapangan Samsudinur, dahulu itu Baulin, Asrama Tengkorak Putih, pindah lagi ke Yapahut, Telaga Biru sekarang Anggam, pindah setelah itu ke Tamban. Baru bangun di Tamban inilah masih sungai itu sampai kilometer 7-nya gitu. Jadi masih ada buaya-buayanya di Sungai Tamban. Nah, jadi mungkin teman-teman sekalian di channel ini itulah singgungan-singgungan awal beliau dengan dunia religi dan perjuangan itu ya. Jadi kita hari ini tidak heran kemudian kenapa beliau concern di berjuang, kemudian concernnya itu mungkin perang tidak bisa seperti dulu, membangun tidak seperti masa muda lagi. Masa sekarang concernnya adalah di puisi-puisi religi ini, makanya berasal dari itu mungkin kalian Pak ya. Jadi kalau dikatakan oleh Dr. Setiabudi tadi kami adalah penerus daripada kesusastraan pesisiran Banjar atau kesusastraan Melayu,
itu memang ada semangat seperti bagaimana lah kalau diungkap ya ikan itu memang di air gitu. Artinya kenapa kami di situ bergerak? Tentu latar belakang kehidupan. Latar belakang kehidupan baik dahulu dari sekolah SMP itu sekolah menengah Islam pertama Banjarmasin, terus ke Jogja Madrasah Menengah Tinggi, lalu masuk ke IKIP Negeri Yogyakarta, organisasi lokal adalah HPMKS, Himpunan Pelajar Mahasiswa Kalimantan Selatan. Kami sekretaris 2 tidak salah. Ketuanya waktu itu sekarang Profesor Asmaji Darmawi. Kemudian di HMI. Nah, kebetulan HMI kami adalah satu keberuntungan, pendiri HMI itu adalah di fakultas kami, Profesor Dr. Andus Laparan Pane. Inilah yang membentuk kalau HPMKS kedaerahan itu untuk benua, sedang HMI adalah kami tafsirkan hidup mati Islami. HMI ya. HMI. Sangatan pada saat itu dengan teman-teman bagaimana? Pak Laparan Pane dan lain sebagainya. Nah, itu dosen di fakultas kami. Pada zaman itu ya, lah. Cuma waktu itu zaman itu beliau sering bertutur memberi pengarahan ketika itu pergerakan kan rame itu. Yeah. Artinya di Yogyakarta itu semacam Indonesia mini di mana itu ada yang kita hadapi adalah mahasiswa PKI lupa itu waktu itu CGMI kemudian ada PNI ASU Ali Surahman itu juga cenderung pada PKI. Nah, kita HMI digembleng oleh Pak Laparan Pane dan senior seperti Sapi Ma'arif, kakak kelas, pada Mulia Lubis, ada Hans Aslandako yang di Gorontalo mungkin membantu rektor, tahu sekarang meninggal mungkin itu. Jadi ada semangat keislaman itu bukan saja sebagai muslim yang mentaati ibadah, tapi ada spirit juang di organisasi. Nah, akibatnya terbiaslah kepada puisi-puisi religius, perjuangan, tapi kadang-kadang meloncat kepada masyarakat, meloncat kepada macam-macam yang namanya aja Islam itu kan melingkup segala hal. Jadi terlihat ada spirit juang, spirit akidah, spirit kemasyarakatan, ada spirit keindahan karena Tuhan itu bersifat jamal, apa semuanya. Akhirnya ya seperti itulah. Terakhir ini kami ada sekitar 500 haiku yang belum dicetak, tapi sudah siap, tinggal menunggu siapa yang ada mau mengulurkan tangan itu siap cetak gitu. Ini nanti buat teman-teman mungkin ya yang mau nyetak ini bisa langsung ya. Ini jenisnya haiku. Haiku, tapi kadang-kadang kami selalu ada juga pesanan daripada Haji Ansah. Sebuah Bang Haji Ansah ya. Mahasiswa sekarang ya YN di mungkin tingkat S3 ngambil program. Akan membuat biografi kami. Lalu kami buatkan itu sudah ya kalau dicetak tuh ya mungkin sudah hampir bisa lah gitu. Itu tentang semacam memorial tentang apa semacam kayak biografi atau boleh dikata semacam manakib. Kenapa jadi kata manakib? Kali ini yang menyangkut masalah yang kalau Setiabudi istilah itu kemabukan mistikal. Jadi hal-hal yang bersifat mistik yang tiap dapat kami terima itu adalah semua rata-rata pengajaran di dalam tidur, di dalam keadaan jaga, khatir, di dalam visi sehingga kami itu terus terang saja membuat puisi baik yang banyak maupun yang bersifat haiku itu kalau tidak ada kiriman mungkin mogok.
Jadinya seperti ini ya, seperti wahyu yang diturunkan ya, tipe-tipenya kalau seperti itu. ungkapan-ungkapan semacam kayak ilmu laduni, itu mungkin alhamdulillah selalu ada mengalir. Baik yang setengah jadi maupun yang ya rata-rata bahan-bahan puitis. Sehingga begitulah anunya, apa namanya? Yang kami susun, kami ungkap, kami jabarkan. Karena itu pengajaran bagi kami, tapi apa salahnya kebaikan ditularkan kepada umat, kepada generasi muda, bahwa dalam sejarah ada seseorang yang bergelar janggut naga akan mewariskan ilmu-ilmu yang bukan saja diolah dari pikiran, tapi menerima langsung dari inspirasi, dari perjalanan rohaniahnya begitu. Nah, ini kan agak langka ini. Banyak teman-teman sekarang ya sebenarnya lebih di kajian post Islamisme itu kan pembaharuan ini selalu terjadi. Nah, spirit yang dibawa oleh teman-teman seperti di HMI, kemudian mungkin di organisasi-organisasi yang lain seperti yang lain juga sama dengan spirit pembaharuan ini. Ulut mau tanya satu hal, di masa muda itu terjun ke dunia sastra ini sendiri, apakah sejak itu atau semasa muda tuh lebih kepada pergerakan dan lain sebagainya? Puisi ya atau apapun mungkin ya dalam dunia sastra itu mungkin adalah bermula itu yang rohani ya. Tangan kan, kerja tangan menulis itu kan lahiriah, tapi didorong oleh batin. Nah, dorongan batin ini memang sejak tahun 1960 kami ke Jogja itu pergi meninjau di daerah Gunung Kidul, Wonosari. Di situ kami melihat masyarakat yang demikian melarat, memang susah kehidupan karena alamnya memang alam yang tandus pada zaman itu ya? Pada zaman itu, sehingga pada waktu itu kalau musim kemarau banyak terjadi perceraian, sampai bukan piring, bukan apa, daun pintu saja diangkat dijual ke pasar untuk mencari membeli gaplek untuk bahan makanan. Perceraian paling tinggi pada musim kemarau. Nah, sejak itu kami dapat semacam kayak ya ada satu oret-oret puisi lah dikatakan, itu kami tulis waktu dia asrama 18 Antasari 18 Pavilion di Jalan Sultan Agung. Kami tulis judulnya itu kami masih ingat adalah doa di musim hujan. Doa di musim hujan. Karena waktu itu melihat kondisi situasi di tanah gersang itu, sehingga lahirlah doa di musim hujan. Belulang baja di dada telanjang, menimang-nimang daun lugam di padang padas. Akhirnya terkandas-kandas, terkandas-kandas, lupa tuh apa, sudah tahun 1960. Ya, belulang baja di dada telanjang, menimang-nimang daun lugam di padang padas, terkandas-kandas, dihimpit ngilunya musim, dan seterusnya. Luar biasa. Itu dimasukkan di ruang insani, ada lembaran koran mercusuar, lalu diterima oleh pengasuhnya waktu itu kebetulan MH Ainun Najib masuk di situ. Nah, sejak itu baca ada undangan lesehan baca puisi dari Umbulan Duparanggi, PSK Persada Persada Studi Club, itu yang Presiden Malioboro itu gelarnya, karena tinggalnya di tingkat atas daripada redaktur koran pelopor, sehingga dinamai dia Presiden Malioboro. Gabung dengan jamaah insani yang dipimpin MH Ainun Najib. Jamaah insani sebelum Maiyahan ya. Iya. Kebetulan itu kami keluar asrama di merasapi keadaan di kampung di Belimbing Sari, segang lagi dengan Profesor Dr. Abdul Hadi WM. Tokoh-tokoh semua ini. Umurnya itu kelihatannya baru 74 tahun, kami 77. Jadi lebih tua kami. Naik beca di Malioboro mendatangi pertemuan itu kan. Jadi
kelihatannya di situ. Tapi ya Abdul Hadi itu kami coret-coret bahwa ini deh tolong periksakan nih konsep puisi. Di periksanya diremas-remas puisi kami, wah bungkus kacang. Waktu itu bungkus kacang adalah koran yang digunting-gunting, belum ada plastik. Jadi puisi kami yang kami coret-coret itu dianggap Bung Hadi adalah bungkus kacang nilainya. Nah itulah apa dendam sampai tua. Akhirnya terus berproses. Semangat membuat puisi itu tidak pernah mati. Mungkin seandainya dipuji pada zaman itu bisa nggak hidup Wah, seperti mungkin mati, tapi justru dikatakan bungkus kacang, maka bungkus kacang kan bergerak terus. Ini bukan bungkus kacang, tapi kacang yang tumbuh terus. Semangat membuat puisi itulah hebatnya. Rata-rata anak Jawa Timur kalau dia mau ngoreksi, memberi apa aplaus kepada kawan-kawannya itu selalu dengan kata-kata yang kasar. Untuk menghidupkan. Tapi seperti itulah gaya Jawa Timurnya Abdul Hadi WM mengoreksi kami bungkus kacang. Nah, akhirnya ya semangat terus membuat puisi. Seperti ketika Bang Mahfud itu ya, ketika dikritik oleh Ayatul Khalili itu temennya dia, seniornya dia dari Jawa Timur juga sama, persis sama gitu. Wah, ini bungkus kacang nih. Ternyata dari sana. itulah. Nah lalu pulang ke Banjarmasin tahun berapa 71-an 70-an 71 itu di Untayan Mutiara itu di pimpinan Pak Hijaz Syamani. Nah itu beliau santun sekali, jarang terbuka membuat kritikan tapi selalu memuji baik, wah ini baik sambil diberikan ini kelemahannya dikit-dikit. Cuma Pak Hijaz santun sekali. Tapi justru kita yang menjadi binaan beliau ini kurang merasakan di mana letak kesalahan kita. Padahal ingin sekali kan mencari kesalahan demi perbaikan. Nah akhirnya ikut pada arus sastra dia ikuti karena di situ ada kadang-kadang pemakalah yang membahas masalah sastra, masalah puisi, masalah cerpen atau prosa atau apa. Nah itu bertambah-tambah lagi gitu. Tapi selanjutnya, nah inilah mungkin karena sudah tua, berumur atau berkat doa para guru-guru atau apa, maka akhirnya mendapatkan suatu ilham itu semacam kayak bisikan-bisikan yang bernilai puitis, religi. Tapi ya kebanyakan sebenarnya itu tasawuf, ajaran tasawuf yang didapat seperti itu gitu lah. Tapi bisa diolah jadi ya mungkin indah gitu. Seandainya menyebut dalam bahasa ekonomi ini pangsa pasar ya, jenis puisi yang dikonsentrasikan oleh Pian dan teman-teman di bidang ini nih adalah pangsa pasar tuh khusus. Ini tarikatnya khusus ini. Khusus. Makanya tadi Pian bilang juga bahwa mungkin ini tidak bisa disampaikan di publik. Hanya mungkin beberapa orang mungkin melihat bisa di publik 2-3 orang saja yang akan mengerti dengan gaya berpuisi yang seperti ini, kemudian pemikiran yang ingin disampaikan dalam puisinya. Maksudnya sebegitu puas ya berada di jalur ini gitu loh. Sementara yang lain itu kayaknya nggak pas nih styleku, aku pindah deh. Sebenarnya gimana itu kalau ya para kritikus sastra itu katanya puisi itu kan atau hidup itu kan pilihan. Tapi kami merasa kami itu Tuhan sendiri yang memilihkan gitu loh. Jadi bagaimana mungkin umpamanya menghindari puisi agak susah. Sementara hidup itu adalah sudah dengan bagaimana puisi menghindari puisi? Kalau mimpi ada Sutarji datang, oh salam Ubi. Apa ini? Sutarji Kalsumbahri datang memberi salam. Itu adalah orang yang kosong. Orang-orang sufi adalah yang tidak memiliki apa-apa, tidak dimiliki siapa-siapa kecuali Allah. Salam berarti Sutarji Kalsumbahri memberi salam kepada orang yang kosong, si sufi, si janggut naga ini mungkin. Kamu pun Ubi, kamu pun B bersama Ibrahim Sahaman. Coba, mimpi yang demikian indah, singkat. Tapi kalau ini kutafsirkan, dipublikasikan,
itu bisa Ibrahim Sahaman itu sudah sinting mungkin ya. Mimpi-mimpi jadi puisi. Tapi itulah keindahannya kan. Ada lagi habis wiritan sembahyang asar, terbayang rumbia tuh di jalan menuju ke Anjir. Apa itu rumbia? Kita wiritan asik konsentrasi kepada Allah, kok membayang pohon rumbia. Oh ternyata Jalaluddin Rumi bersama Ibrahim Sahamandit. Apa dah gila itu? Jadi puisi. Kan aneh toh. Bagaimana kami akan menghindari keindahan ini? Karena padahal Tuhan itu memang bersifat indah. Nah, kalau begini berarti kami ini dekat dengan Tuhan, terasa cenderung kepada Tuhan. Akibatnya ya seperti inilah. Kadang-kadang puisi terbit terus. Kadang-kadang yang mencatat aja kewalahan. Tapi kami tidak pernah kekeringan puisi. Karena puisi itu bagian dari yang maha. Puisi itu dari negeri lain. Datang ke sini minta dicatatkan, minta direkam untuk dijabarkan kepada audiens. Itu coba baca Rumi itu. Puisi itu bukan dari otak-otak bahasamu, bukan dari otakmu, bukan dari itu dari negeri lain. Itulah yang dikatakan hidayah, ilham, atau siapa-siapa. Kalau Sutar Jaka Sumbahri katanya rupa-rupa tajalli dibilang. Kalau si Subagio Sasuwardoyo ilham. Macam-macam itu. Tapi aku tanyakan siapa Dimas Arika Miharja almarhum itu waktu masih hidup beliau, saya takut katanya sama ilham. Itu sebenarnya orang yang santun. Padahal dia itu sebenarnya adalah yang mendapat kiriman-kiriman. Ya seperti aku katakan, puisiku itu adalah puisi kiriman. Hampir semua tidak bisa ditermakan. Pak, saya mau pesan ini nggak bisa ya. Nggak bisa. Susah. Tapi aku kalau diminta bikin puisi itu satu beban kan amanat. Nah itu dapat aku kiriman. Aku bisa. Minta khusus gitu ya? Iya, itu kan permintaan. Kalau orang memberi orang meminta wajib diberi. Aku nggak mampu apa-apa. Jadi akhirnya Tuhan menurunkan rahmatnya. Lalu memberi kata-kata. Gitu. Jadi diamplopi puisi gitu ya? Diamplopi puisi. Orang datangan puisi kiriman. Kayak itu kawan-kawan tuh kadang-kadang heran juga. Apa puisi kiriman apa? Jadi yang ada bagaimana pun ceramah tentang puisi. Enggak. Aku sudah memiliki konsep bahwa puisi itu adalah serumpun dengan kitab suci, dengan sabda Nabi, dengan wahyu, dengan itu serumpun enggak. Jadi itu semacam apa ya? Satu ilmu yang tanpa fakultas. Puisi itu adalah marifat. Marifat tuh apa ya? Marifat itu seperti kalau di kamus bahasa Arab mungkin daripada madran itu yang mencampur semen, pasir, segala kapur atau apa dicampur itu namanya madran. Marifat ya seperti itu, ilmu tanpa fakultas. Sesuatu yang tidak bisa diinginkan, tidak bisa juga kita tolak. Iya, itu marifat itu. Karena datang, diberi. Iya. Jadi itu disyukuri aja itu. Tidak bisa digugat, diminta, dan tidak bisa ditolak. Jadi cepat-cepat kalau datang itu cepat-cepat aja ambil pen, catat. Nah, sudah agak siang, itu baru dikembangkan jadi puisi. Kita boleh tanya satu hal nih Pak. Kan dalam beragama orang menganggap bahwa bersabar dan bersyukur ini ada dua hal yang harusnya kita terus upayakan. Tentu Bapak bisa memperkirakan dari awal dari masa muda tingkat bersabar bersyukur dengan yang sekarang dengan kedekatan dengan Tuhan itu luar biasa. Bagaimana sudut pandang Pian tentang sabar dan syukur yang sekarang dihadapi? Apakah mungkin kayaknya semuanya syukur aja di sini? Ya itu kedekatan itu loh yang menyebabkan itu. Kalau di dalam wiritan kita selesai sembahyang itu kan walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukrata wa asila. Jadi perbanyaklah alhamdulillah ala kulli syai'in ala kulli halin wa nikmatin.
ini sudut pandangnya aku merasakan tuh duduk di anugerah. Karenanya banyak alhamdulillah. Gila. Dengan begitu kesedihan itu akan apa sih sebenarnya? Siksa itu hanya cobaan Allah untuk menaikkan derajat seseorang. Ketika seorang sudah sampai di zaman itu ya. Itu aku pernah belajar mengaji itu di kilometer 9 tuh ada kubah itu Pak Haji Sulaiman, bapaknya guru daripada Pak siapa itu, Pak Abdan, kepala SMA sekarang. Itu beliau mengajarkan, duduklah di anugerah. Orang yang duduk di anugerah, beliau padahal buta matanya, tapi kenapa sanggup duduk di anugerah? Itu aku menjadi keyakinanku bahwa aku itu sebenarnya harusnya duduk di anugerah. Jadi segala macam itu dah ada. Coba bikin antologi, tidak punya duit, dikirimi 10 juta, dapat Badai Gurun Dalam Darah terbit. Ya, Badai Gurun Dalam Darah. Tahu-tahu Taman Budaya mencari konsep antologi, kirim naskahnya, terbitlah Tikar Pandan. Ada lagi, tahu-tahu ada Ibu Bupati, Pak Haji, kemana orang ngirim duit membantu kesehatan pian? Oh baik, Bu, jangan dibantu. Saya punya kartu BPJS. Kalau gitu terbitkan aja antologi, ada antologi Impian Tuhan. Wah, dikirimin lagi duit, terbit lagi Impian Tuhan. Ini ada lagi Iqra bi Ibra, konsep siap. Tahu-tahu ketika selesai itu ada Kongres Budaya Banjar di Hotel Arya Barito. Sarapan mau pulang datang Datuk Taufik Arbain, Pak, kumpulkan tulisan, kayaknya diterbitkan. Akan terbit lagi. Ini yang ini tadi ya? Ini belum terbit. Apa tadi anunya? Iqra bi Ibra, ajakan membaca manifestasi takdir. Gitu. Tunggu aja terbitnya. Ada berapa? 50 lebih? 50 puisi. Prolognya Dr. Setiabudi, epilognya Haji Riansah. Bang Haji Riansah nih. Mungkin pengantarnya Dr. Taufik Arbain. Mungkin nunggu Profesor Dr. Taufik Arbain karena terlambat ini. Mungkin nunggu profesor. Jadi nanti Bang Haji Riansah wajib subscribe nih ya. Wah, luar biasa. Pengalaman-pengalaman yang seperti ini karena sebagai anak muda kita jarang menemukannya, Pak. Iyalah, aku pun mau bercakap-cakap ini juga untuk mewariskan, meninggali kepada generasi, karena Kalimantan Selatan ini luar biasa. Ini suatu tanah yang demikian memiliki barakah. Di sini gudangnya para makam-makam ulama. Itu sekumpul atau sebutkan itu Istana Bulan itu. Luar biasa itu. Jadi sebenarnya harusnya lahirlah penyair-penyair yang religius dari Kalimantan Selatan. Oke, terima kasih sebelumnya untuk waktu dan tempat yang sudah disediakan Bapak. Mungkin ada beberapa hal yang ingin Pian sampaikan di bagian closing statement ini. Iya, aku harap generasi muda Kalimantan Selatan inilah kembalilah kepada banuanya sendiri. Apa itu? Yang religius. Tanahnya tanah berkah. Banyak makam-makam para wali di Kalimantan Selatan. Dan sekarang coba hebat, kebangkitan PKI setelah 55 tahun, aku tahu sejak 65. Sekarang harus siap anak-anak kita siapkan mental menjadi pejuang-pejuang, menjadi mujahid-mujahid. Generasi akan datang 10-20 tahun kita tidak mengerti. Jangan-jangan negara NKRI sudah hilang jadi negara komunis atau berubah jadi Indochina. Siapa tahu. Makanya itu aku mengharapkan kepada anak cucu itu berjiwalah jiwa yang militan, yang sanggup berjihad membela agama Allah. Susah itu memang mengangkat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah, berat itu. Dengan tetap mempertahankan NKRI. Nah, di situ itulah. Mungkin itu aja pesanku kepada anak cucu di Kalimantan Selatan. Bertahanlah, tumitmu tancapkan di bumi Antasari di dalam mempertahankan Islam, agama yang kita warisi dari nenek moyang leluhur kita. Itu aja.
yang rahmatan Ya, lil alamin. makasih. Oke.